Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Division of Innovation Theory. Ada Ajeng, ada Riki, ada Royan. Oke, kita masuk ke slide pertama. Division of Innovation Theory ini dikemukakan oleh E.F. Roger pada tahun 1962. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui populasi atau sistem tertentu sepanjang waktu tertentu kepada sekelompok anggota dari suatu sistem sosial. Hasil akhir dari difusi ini adalah agar manusia sebagai bagian dari sistem sosial dapat mengadopsi ide perilaku atau produk baru. Difusi dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Ada juga di sini inovasi adalah suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Nah, kalau misalnya secara ringkasnya difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi kepada anggota sistem sosial melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Sekarang kita masuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini ada kurva yang pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Maaf kalau ada noise sedikit ya. Di sini bisa dilihat ya, ada komitmen, ada time di situ. Terus juga ada context, awareness, understanding, prior use, adoption, institutionalism, bisa ada internationalism. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Ini ada asumsi dasar dari Everest Roger, yaitu pertama ada kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Kedua, ada individu memiliki atau bentuk sikap yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Tiga, individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan atau mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Terus ada yang keempat, ada individu mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambil. Ia dapat mengubah keputusannya jika pesan-pesan mengenai inovasi yang diterima berlawanan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh penggunaan dari difusi dan inovasi pada media. Nah, contohnya tuh seperti platform streaming yang dimana biasanya kita menonton via televisi yang tidak bisa diulang lagi tayangannya. Namun saat ini dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, kita bisa melihat streaming langsung di aplikasi seperti RCTI Plus, contohnya kayak gitu, dan platform lainnya. Oke, setelah tadi membahas tentang pengertian dari teori difusi inovasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori difusi inovasi ini dipakai dalam sebuah penelitian. Jadi untuk penelitian yang pertama, judulnya adalah difusi inovasi cyber village di kalangan remaja di Desa Cimpurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Dari penelitian ini, masalah yang diteliti yang pertama itu adalah bagaimana inovasi cyber village di kalangan remaja di desa tersebut. Yang kedua itu bagaimana sih adaptasinya para remaja itu tentang inovasi yang baru ini. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam inovasi ini berjalan di desa tersebut. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana difusi inovasi cyber village ini berjalan. Yang kedua, bagaimana sih adaptasi dari remaja di Desa Cimpurejo ini tentang inovasi dari cyber village ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam adopsi inovasi tersebut. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, hasil wawancara dari peneliti bahwa menghasilkan kesimpulan bahwa difusi inovasi cyber village ini berjalan sangat lancar dan diterima oleh kalangan masyarakat di sana dengan baik, karena adanya pesan juga media
yang dipakai untuk menyampaikan dari inovasi ini cukup bagus, pesannya juga sangat tersampaikan. Oke, untuk penelitian yang kedua yang memakai teori difusi inovasi, kami mengambil judul penelitian komunikasi inovasi transaksi elektronik melalui program SIM card di Kota Pekanbaru. Di penelitian ini, masalah yang diteliti yaitu bagaimana komunikasi inovasi transaksi elektronik melalui program Smart Card di Kota Pekanbaru. Nah, untuk tujuannya sendiri tentu saja untuk mengetahui komunikasi informasi ini di Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIM card ini. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini, dari komunikasi inovasi transaksi elektronik melalui program SIM card di Kota Pekanbaru, teori difusi inovasi yang memiliki 4 indikator. Jadi 4 indikator dari teori difusi inovasi itu tercakup semuanya dalam penelitian ini. Tentu saja yang pertama indikatornya yaitu inovasi itu sendiri, yang kedua saluran komunikasi medianya, kemudian yang ketiga jangka waktu inovasi itu sendiri dari munculnya inovasi sampai diterimanya di kalangan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian yang keempat yaitu indikatornya adalah sistem sosial di sana. Oke, penelitian ketiga ada dari difusi inovasi Posyandu Peduli Tumbuh Aktif Tanggap oleh PT Nestle Indonesia dan Kobatita bekerjasama dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kota Malang tahun 2012. Masalah yang ditelitinya, yang pertama bagaimana difusi inovasi penyelenggara Posyandu Peduli TAT di Kota Malang tahun 2012. Yang kedua, ada bagaimana difusi inovasi pemantauan dan pemberian pola asuh TAT di Kota Malang tahun 2012. Tujuan penelitiannya, yang pertama diketahuinya difusi inovasi penyelenggaraan Posyandu Peduli tahun 2012 di Kota Malang. Yang kedua, diketahuinya difusi inovasi pemantauan dan pemberian pola asuh TAT di Kota Malang tahun 2012. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, difusi inovasi Posyandu Peduli TAT merupakan sebuah ide mengenai cara baru bagaimana mengoptimalkan masa 3 tahun pertama kehidupan anak balita yang dikenal dengan Golden Age periode. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui 2 inovasi utama, yaitu penyelenggaraan Posyandu Peduli Tumbuh Aktif Tanggap, dan yang kedua adalah pemantauan dan pemberian pola asuh TAT. Oke, selanjutnya adalah kaitan dari teori difusi dan inovasi dengan teori media yang dikemukakan oleh Dennis Mercurio. Nah, kelompok kami sepakat teori ini sangat berkaitan erat dengan teori ilmu pengetahuan sosial, yang dimana ilmu pengetahuan sosial ialah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan pengaruh komunikasi massa yang bersumber dari observasi sistematis yang sedapat mungkin diupayakan bersifat objektif. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa kenapa berkaitan, karena komunikasi itu tidak bisa langsung berkembang begitu aja. Komunikasi bisa berkembang karena adanya proses terlebih dahulu yang dimana komunikasi tersebut antara komunikasi difusi dengan komunikasi yang ilmu pengetahuan sosial itu saling berkaitan karena mereka ada proses komunikasi yang dilaluinya terlebih dahulu dengan sifat dasarnya. Oke, sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang teori difusi dan inovasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.